menjadi Panglima Tentara Teritorium 8. Itunya di Ambon. Baru ya? Baru itu Cendrawasih. Baru dibentuk. Nah itu meliputi daerahnya Ambon sama Irian Barat. Nah karena Irian Barat masih sengketa dengan Belanda, Nasution perlu tentara yang jago perang, maka dipilih Pak Harto di sana. YKCB Channel menerangkan tentang Pak Harto yang selama ini digelapkan. Subscribe dan nyalakan lonceng untuk dapat mengikuti tentang Pak Harto di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, di pagi hari yang cerah, ini hujan hari ini ya. Kita bertemu lagi di channel YKCB, Yayasan Kajian Citra Bangsa, kembali bersama penulis buku-buku tentang Soeharto, yaitu Pak Nur Johan Nuh. Tetap bukunya kita meneruskan yang kemarin adalah buku ini yang akan kita bahas hari ini adalah Pak Harto dari Mayor ke Jenderal Besar. Ini bukunya Pak Nur Johan Nuh. Ini mungkin satu-satunya buku tentang Pak Harto yang membahas karir militernya. Nah teman-teman, kembali lagi kita ke kemarin itu sampai episode 3 dan sekarang adalah episode keempat, yaitu kita akan membahas, judulnya adalah Soeharto 11 tahun menjadi Letnan Kolonel. Ini menarik karena ketika Pak Sudirman, Jenderal Panglima Besar Sudirman diminta untuk kembali ke Yogyakarta, Pangba Sudirman mintanya Pak Harto untuk menemui dia dulu. Mungkin dia ingin bertanya-tanya tentang keadaan Yogyakarta sebenarnya. Nah, ini melihat bagaimana hubungan kepercayaan Pak Dirman kepada Pak Harto itu begitu tinggi. Jadi orang mungkin akan berpikir ketika Panglimanya percaya kepada salah satu bawahannya, maka karir militernya akan bagus. Tapi ternyata teman-teman, 11 tahun Pak Harto itu stagnan, karir militernya itu menjadi Letnan Kolonel. Nah, sekarang di episode sebelumnya, yaitu wakil presiden dan para menteri ditawan di Pulau Bangka kembali ke Yogyakarta seperti tadi ceritakan. Juga Jenderal Sudirman serta pimpinan PDRI Syafruddin Prawira Negara kembali Yogyakarta. Kemudian dilaksanakan konferensi meja bundar. Nah, bagaimana Pak Dirman menyikapi hasil KMB? Kita langsung tanya ke Pak Nur Johan Nuh. Ya, terima kasih Mas Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang dari awal Pak Dirman ini nggak setuju dengan KMB. Mulai dari Linggarjati, dengan semua mulai dari ya? Linggarjati, Renville, terus Gromroyen. Tapi setelah diputuskan oleh pemerintah dia nurut. Misalnya Renville kan Pak Dirman ada kata-katanya yang sangat populer itu, Republik tinggal sedaun kelor gitu, karena perjanjian Renville daerah Republik tambah kecil dan pasukan Siliwangi disuruh hijrah, Pak Dirman nurut. Nah hasil dari KMB adalah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat tanggal 27 Desember 1949. Tapi sayang sebulan kemudian 29 Januari 1950 Pak Dirman meninggal dunia. Pak Dirman tidak merasakan buah kemerdekaan yang dia perjuangkan dengan mempertaruhkan segenap jiwa raganya. Namanya harum sebagai Bapak Tentara Nasional, namanya diabadikan hampir di semua ibu kota provinsi di Indonesia. Patung-patungnya diletakkan di tempat-tempat terhormat. Nah, sepeninggal Jenderal Sudirman, jabatan Panglima Besar ditiadakan. Terus yang diadakan adalah Kepala Staf Angkatan Perang pada waktu itu dijabat oleh TB Simatupang. Kenapa jabatan Panglima Besar itu dihilangkan? Mungkin karena sebutan Panglima Besar itu begitu kokoh gitu, begitu kuat. Ditambah lagi sosok Pak Dirman yang luar biasa kuatnya gitu. Betapa kuatnya sosok Pak Dirman, saya akan ceritakan satu pertemuan antara Bung Karno, Pak Dirman dengan Pak Nas. Itu kejadiannya tanggal 3 Agustus 1949. Gedung Agung ya. Di Gedung Agung, Pak Dirman datang kepada Bung Karno, pada Presiden Soekarno. Dia menyatakan dia berkeberatan dengan KMB. Lalu Bung Karno bilang, Presiden Soekarno mengatakan, Bung Hatta sebagai Wakil Presiden, juga Perdana Menteri, sebagai Ketua Delegasi Indonesia, sudah berangkat ke Den Haag, ke Belanda. Jadi tidak ada lagi alasan untuk dibatalkan. Dalam pertemuan itu mereka bertiga semuanya terdiam sampai Pak Dirman mengucapkan,
Ya sudah, kalau nggak bisa dibatalkan, saya mundur dari tentara dan saya mundur dari Panglima Besar. Mendengar jawaban Pak Dirman, ketiganya, Bung Karno juga diam, Pak Nas juga diam, sampai akhirnya Presiden Soekarno keluar ucapannya, kalau Panglima Besar mundur, maka yang pertama mundur Soekarno-Hatta, dan Soekarno-Hatta akan ikut Panglima Besar. Fakta ini dapat dibaca di buku Nasution memenuhi panggilan tugas jilid 2. Nasution sebagai saksi dalam pertemuan itu dia menuliskan di memoarnya. Lalu jabatan Panglima Besar dihapuskan, terus dibikin kepala staf, bukan Panglima, kepala staf Angkatan Perang, dijabat oleh TB Simatupang, sedangkan Nasution menjadi kepala staf Angkatan Darat. Simatupang dan Nasution adalah perwira-perwira Kenil, keduanya lulusan KMA Bandung, itu akademi militer yang berkiblat pada Breda di Belanda. Nah, kemudian setelah Pak Dirman meninggal, kita tahu kan hubungan Pak Dirman dengan Pak Harto ini cukup dekat. Bagaimana karir militer Pak Harto? Ya, setelah Pak Dirman meninggal, Pak Nas mulai mengadakan mutasi, tour of duty, tour of area ya. Panglima Tentara Teritorium 1, Kawilarang dipromosi menggantikan Simbolon. Simbolon di Siliwangi ya, TT3. Terus ya Kawilarang diangkat menjadi Panglima. Nasution mengangkat Kawilarang dari TT1 Sumatera Utara, dipromosi menjadi TT3 itu Siliwangi. Terus Kolonel Bambang Sugeng diganti oleh Kolonel Gatot Subroto. Ini mutasinya tahun 1950. 2 tahun kemudian, Panglima Tentara Teritorium 4 di Ponorogo, Kolonel Gatot Subroto itu diganti oleh Kolonel Bahrum, Letkol Bahrum. Bahrum ini sama-sama peta dengan Pak Harto di Bogor, sama-sama sebagai Judanco. Terus sama-sama menjadi komandan brigade pada waktu itu, pada waktu Perang Kemerdekaan. Pak Harto Brigade 10. Ya, Pak Harto Brigade 10, Divisi 3. Nah, kalau yang dijadikan acuan oleh Nasution itu adalah prestasi tempur dan prestasi kemiliteran, karena Pak Harto kan selama di Jogja dia menjaga pemerintahan selama 4 tahun dan menjaga presiden dan wakil presiden yang ada di Jogja selama 4 tahun, semuanya udah berhasil. Kalau itu yang dijadikan acuan, maka seharusnya Nasution mengangkat Pak Harto pada waktu itu. Tapi ternyata Pak Bahrum. Inilah. Jadi Pak Harto tahun 52 sudah dia jadi letkol dari tahun 46, udah berapa? Udah 6 tahun nih. Seharusnya dia udah bisa jadi panglima, tapi oleh Nasution dia nggak dipilih jadi panglima. Memang menjadi pertanyaan itu, kenapa Pak Nas ngangkatnya Bahrum bukan Pak Harto? Ya mungkin nanti itu akan terjawab di lembar-lembar berikut yang saya tulis di buku ini. Ya. Jadi disebut pangkat mayor Pak Harto itu sebelumnya di era kemerdekaan itu cuma 2 bulan, tapi di pangkat letnan kolonel Pak Harto itu 11 tahun, bahkan dengan 12 jabatan atau perubahan nama jabatan. Bisa dijelaskan tentang itu, Pak? Ya, memang yang terjadi Pak Harto itu mayornya 2 bulan, pangkat letkolnya selama 11 tahun dengan 12 jabatan atau perubahan nama jabatan. Saya bacakan ya, pangkat-pangkat selama Pak Harto jadi letkol. 1. Komandan Resimen 3 tahun 45. 2. Komandan Resimen 22 tahun 46. 3. Komandan Brigade 10 tahun 47. 4. Komandan Welkris 3 tahun 48. 5. Komandan Brigade Garuda Mataram tahun 50. 6. Komandan Brigade O 1950. 7. Komandan Brigade Mangkubumi tahun 51. 8. Komandan Brigade Bragola tahun 51.
Komandan Resimen 14 tahun 52, Komandan Resimen 15 tahun 53, 11 menjadi staf Kasat tahun 56, dan 12 sebagai Kepala Staf Tentara Teritorium 4 di Ponorogo tahun 56. Ini Letnan Kolonel ya? Pangkatnya Letnan Kolonel dengan jabatan ini. Nah, setelah 11 tahun jadi Letnan Kolonel, bagaimana karir Pak Harto selanjutnya? Ya sorry Pak Haji, saya agak batuk nih. Sebagai Kepala Staf TT 4 di Ponorogo, Pak Harto adalah perwira yang paling senior di TT di Ponorogo. Namun tahun 56, waktu Kasat Nasution mengadakan mutasi lagi, atau Tour of Duty, Tour of Area, Pak Harto diangkat oleh Pak Nas menjadi Panglima Tentara Teritorium 8. Itunya di Ambon. Baru ya? Baru dibentuk. Baru dibentuk. Nah itu meliputi daerahnya Ambon sama Irian Barat. Nah karena Irian Barat masih sengketa dengan Belanda, Nasution perlu tentara yang jago perang, maka dipilih Pak Harto di sana. Nah tapi pengangkatan Pak Harto di TT 8 mendapat protes dari perwira-perwira di TT 4 di Ponorogo, karena para perwira di Ponorogo minta yang diangkat jadi Panglima di Ponorogo yang juga berasal dari Diponegoro. Sedangkan Pak Nas menunjuk Kolonel Bambang Supeno sebagai Panglima. Ada Bambang Supeno ini asalnya dari Brawijaya, dari Jawa Barat. Jawa Timur. Nah yang protes itu Yoga Sugama, Suryo Sempono, sama Ali Murtopo. Nah kebenaran Yoga ini kenal dekat dengan Wakasat waktu itu, Zulkifli Lubis, karena dia sama-sama Intel. Maka mereka datang protes kepada Wakasat, Pak Zulkifli. Mereka datang ke Jakarta minta supaya bahwa perwira-perwira di Ponorogo tidak terima keputusan Kasat untuk menetapkan Bambang Supeno sebagai Panglima, dan dia minta Soeharto yang jadi Panglima. Akhirnya Pak Zulkifli bicara dengan Pak Nas. Keputusannya penetapan Pak Harto sebagai Panglima TT 8 dibatalkan, dan Pak Harto ditetapkan sebagai Panglima TT 4 Teritorium 4 di Ponorogo. Nah kalau Pak Harto pada waktu itu tidak ada protes dari Pak Yoga dengan Pak Bambang, Pak Yoga dengan Ali Murtopo, maka Pak Harto jadi Panglima di Cendrawasih dan benar-benar terpinggirkan. Saya tulis itu, kalau itu terjadi maka karir militernya termarginal, itu yang saya tulis di situ. Oke, jadi pangkatnya kemudian naik ya menjadi kolonel ya, pada 3 Juni 1956 karena bulan Juni itu. Panglima TT 4 di Ponorogo ya. Nah, setelah penunjukan Pak Harto sebagai Panglima TT 4 di Ponorogo, apakah terjadi juga protes atas mutasi Panglima TT yang lain? Karena kita tahu setelah itu banyak dewan-dewan, banteng dan sebagainya itu. Iya. Tidak saja keputusan KSAD tentang penetapan Panglima TT 4, juga penetapan Panglima yang lain juga mendapat protes. Kolonel Simbolon dari Panglima TT 1 Bukit Barisan dipindahkan ke Mabes Angkatan Darat, dia menolak. Waduh. Wakasat Zulkifli Lubis itu ditetapkan oleh Kasat, dia menggantikan Simbolon ke Bukit Barisan. Karena dia Lubis ya. Tapi Zulkifli menolak, malah Zulkifli yang digantikan oleh Gatot Subroto sebagai Wakasat. Gatot Subroto nggak bisa ngantor karena Zulkifli nggak mau ninggalin kantornya. Jadi bayangin itu tentara tahun-tahun 50-an itu. Keras. Terus Kawilarang yang diangkat jadi Siliwangi? Bukan, ya dari Siliwangi dia dipindah ke TT 7 Manado itu. Menggantikan Kolonel Waro. Itu juga dia nolak. Terus Askari yang ditunjuk jadi Panglima Siliwangi ditolak oleh perwira-perwira Siliwangi. Karena perwira Siliwangi maunya yang asli Siliwangi. Akhirnya Nasution membatalkan. Terus yang diangkat
jadi Panglima Siliwangi Suprayogi ya kalau nggak salah ya. Iya, emang orang Siliwangi ya. Yang memang orang Siliwangi. Apa yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dari sini, Pak? Iya, tentu Pak Harto sangat menyimak dengan cermat dinamika tentara selama tahun 50-an. Orang bisa ngelawan Panglima, bisa ngelawan keputusan. Terus memang suasana mereka tuh sehabis perang kemerdekaan tuh masih terbawa gitu Pak. Kerasnya. Nah itulah dinamika yang terjadi pada pada dekade tahun 50-an, di mana tentara tuh karena suasana habis perang kemerdekaan berani ngelawan atasan segala macam. Nah itu sangat diperhatikan oleh Pak Harto. Karena itulah selama Pak Harto menjadi presiden selama 30 tahun tidak ada pembangkangan tentara. Yang terjadi tahun 50-an, kalau udah keputusan komandan atau keputusan panglima harus dipatuhi oleh anak buah. Nah, konsep stabilitas yang dibikin oleh Pak Harto, stabilitas politik, keamanan, ekonomi, selama 30 tahun pemerintahannya hingga Indonesia dapat membangun. Pembangunan menghasilkan pertumbuhan menghasilkan kesejahteraan menghasilkan kemakmuran. Adil dan makmur inilah yang Pak Harto laksanakan, dan ini adalah konsep dari para pendiri bangsa. Oke, teman-teman, begitu aja episode Pak Harto sebagai Letnan Kolonel selama 11 tahun. Tapi untuk selanjutnya kita akan mendengarkan atau melihat episode Pak Harto sebagai kolonel. Tetap di channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan juga kalian bisa bagikan konten ini jika menurut kalian ini konten penting sebagai pelajaran bagi negeri kita. Terima kasih Pak Nur. Sama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YKCB Channel menerangkan tentang Pak Harto yang selama ini digelapkan. Subscribe dan nyalakan lonceng untuk dapat mengikuti tentang Pak Harto di channel ini.